Oke, bismillah. Jadi ceritanya ini kita lagi bongkar Samsung Galaxy Duos. Ini ceritanya ini Samsung SMG313. Ini ceritanya nih laptopnya HP-nya kan mau dibongkar. Dan setelah lihat tutorial yang ada di YouTube, ternyata cara bongkarnya tidak semudah yang ada di YouTube ya, gitu. Jadi saya sempat hampir saja merusak semuanya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi karena kalau saya lihat beberapa tutorial yang ada di YouTube cara bongkar HP Samsung Duos ini kelihatannya mudah gitu ya cara bongkarnya. Jadi kan memang tampilannya mereka seperti ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Kalau misalkan cari video tutorial cara bongkar atau ganti LCD Samsung Duos itu kan caranya kayaknya mudah banget gitu ya. Ternyata pas saya praktekkan gitu kan, ternyata tidak semudah itu. Jadi ini yang bikin sulit tuh pertama cara ngebukainnya ya. Cara ngebuka ininya nih. Cara ngebuka ininya ini memang beberapa tutorial yang saya lihat mereka memang pertama mereka memang teknisi ya, tukang reparasi. Jadi otomatis peralatannya sudah lengkap. Itu yang pertama. Dan cara bukain itu memang idealnya gitu kan. Kalau tukang servis itu mereka kan pakai blower heater itu ya. Blower pemanas itu. Jadi karena ini memang di bagian sini tuh ada ada lemnya di sini tuh ada bagian lemnya. Jadi mereka kalau teman-teman lihat di tutorial cara bongkarnya itu kan mereka pakai blower ini dipanasin dulu nih ya, dipanasin gitu sehingga tujuannya biar si lemnya itu lem bekasnya itu bisa ini gitu ya, bisa lepas, gampang lepas gitu. Jadi nanti ketika ada yang tutorialnya itu kan banyak yang caranya itu kan cukup kletekin aja gitu ya, dari sini dicungkil pelan-pelan gitu kan. Ini tadi saya pakai ini aja nih, pakai SIM card bekas nih, SIM card bekas memang bisa sih gitu. Jadi ininya dicungkil pelan-pelan gitu. Nah tapi berhubung tadi saya nggak punya blower, nggak punya pemanas, jadi agak susah gitu. Akhirnya tadi saya coba pakai cutter gitu atau pisau. Nah ini sebelah bagian sininya saya kletekin dulu nih pelan-pelan gitu. Disobek dulu pelan-pelan gitu. Sampai sekelilingnya ke sini, sekelilingnya ke sini. Sama seperti metodenya seperti teman-teman YouTuber yang lain gitu ya, teknisi tukang servis yang coba praktek gitu ya. Jadi setelah ininya nanti dipanasin atau misalkan memang langsung, kalau memang HP-nya sebenarnya udah pernah dibuka sih akan lebih mudah gitu ya. Cuma ini memang saya HP-nya HP masih baru, belum pernah dibuka sama sekali, HP sendiri juga gitu. Jadi ini tadi pas saya buka itu ternyata hampir saja ternyata di sini tuh ada LCD-nya. Ini kan kacanya nih, kaca LCD bagian atas nih kaca LCD. Ini bawahnya itu ada LCD-nya nih. Nah, di sini LCD-nya. Jadi tadi saya congkil itu hampir saja lepas ininya gitu. Ini kan kelihatan teman-teman udah hampir kebuka ya. Gitu. Aslinya tuh tadi kalau saya lihat beberapa YouTuber itu coba praktek itu ininya nggak sampai lepas gitu. Tapi saya tadi karena nggak tahu gitu kan, ini tuh LCD-nya nempel atau gimana gitu, jadi hampir saja ini lepas gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau coba praktek bongkar sendiri juga hati-hati gitu ya. Jadi harus tahu dulu bahwa ini di lapisan di bawah kaca ini, kaca LCD ini ada layar LCD-nya nempel gitu. Jadi jangan sampai ininya ikut lepas gitu ya. Ini harus dilihat dulu bagian belakangnya itu seperti ini tampilan aslinya. Nah, ini jangan sampai juga ikut kelepas gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman bukanya pakai pisau,
Ini harus diperhatikan belakangnya ini ada kabel nih, ada kabel fleksibel nih, jangan sampai nanti ikut ke kupas, ke potong, nanti bisa berabe, nggak bisa dipakai, malah sama sekali nggak bisa dipakai gitu. Ini jangan sampai lepas nih. Jadi ini tuh, ini kalau kita tuh ya, ini saya tadi hampir aja kebuka ini LCD-nya nih, lepas, keterpisah LCD sama kacanya gitu. Nah sementara kan kalau saya lihat di tutorial di YouTube yang lain tuh ininya kok pada nempel gitu ya. Ya karena mungkin mereka sudah pengalaman, mereka teknisi ya, tukang servis, sudah sehari-harinya bongkar HP seperti ini. Terus juga mungkin ya walau alam apakah sebelumnya sudah pernah dibuka gitu. Jadi mereka tahu nggak akan sampai bagian LCD-nya ini nggak akan sampai ikut kecongkel juga gitu. Oke, nah gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ini kalau cara buka fleksibel ininya, monitor atau layarnya sama ya caranya. Jadi beberapa bagian yang harus diperhatikan ya. Kabel fleksibel ini, LCD layarnya. Ini bisa teman-teman lihat di tutorial YouTuber yang lain gitu ya. Cuman ya tadi ini bagian-bagian yang jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang sama, dan hampir-hampir saja ini LCD-nya lepas atau kabel fleksibelnya ada yang sampai terkelupas atau terputus. Nah selebihnya ini juga ini bautnya udah dibuka tadi. Ini juga bagiannya saya buka tadi, udah saya coba buka juga pakai pisau, atau ini ada obeng yang memang rada tajam ya, obeng plus. Oke, mungkin gitu. Nanti saya selebihnya akan kasih report apalagi gitu yang memang ini juga sebenarnya susah nih cara buka ini nih. Bagian ini juga susah nih. Tadi saya lihat beberapa tutorial yang lain kayaknya gampang banget cara ngebukanya. Ternyata ini susah banget, walaupun bautnya udah dilepas tapi ternyata susah gitu ya. Ya gitu aja dulu. Nah jadi ini untuk bagian yang ini alhamdulillah tadi udah bisa dibuka ya. Jadi emang caranya ini nih ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada ininya nih, ada bagian ini yang harus nih bisa dilihat nih ya caranya. Ini harus, jadi dia modelnya slot. Nah, sebentar. Nah ini modelnya slot nih, jadi nggak bisa, jangan diangkat ya. Ini kalau diangkat, misalkan teman-teman diangkat begini, nanti dia patah bagian ini nih, kelihatan kan? Nah ini nanti bagian ininya patah nih, karena dia model ininya slotnya begini tuh. Jadi jangan sampai diangkat tapi didorong. Cara bukanya didorong ke atas gitu. didorong ke sini ya, dorong ke depan ya, karena ini jadi harus dari sini dorong ke depan gini gitu ya. Oke, lanjut. Kita ini udah berhasil kita buka ya. Jadi ternyata cara bukanya juga tidak semudah yang banyak di YouTube kan lah ya, di video kan gitu. Jadi ini yang bikin susah tuh ternyata ini juga nih. Ini bagian yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ini tuh, nah ini bisa teman ya. Ini ada ini nih, ada kayak slot ya. Ini tuh ada pengait, ada kancing gitu nih, bagian-bagian sini nih. Nah, ini tuh dia nyangkut ke bodi sini. Nyangkut ke bodinya. Jadi teman-teman kalau mau ngebuka ini, ngelepas ini dari casingnya ini jangan langsung ditekan ya. Kan mungkin kalau YouTuber atau beberapa video kan ada yang kasih info itu kan, ini teman-teman bisa perhatikan nih ya. Nah, kelihatan kan ini tuh, jadi dia sistemnya ngait nih, jadi kayak kancing gitu. Jadi ketika ini dimasukkan, ini kayak begini tuh, dia tuh tuh dia nggak bisa langsung masuk gitu, karena ini teman-teman bisa lihat nih, ini nah seperti ini. Nah ini tuh bagian itu dia masuk ke dalam casing ini gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan dorong dari belakang ke depannya gitu ya,
ini nanti kancing-kancing ini akan patah. Nah, kalau ini kancing-kancing ini udah patah, ini nanti pas dimasukin lagi ke casingnya udah pasti longgar ya. Ini kancing-kancingnya nih. Ini juga nih. Nah, ini ya. Tuh, karena kalau teman-teman zoom perhatikan, ini dia sistemnya kancing tadi ya, ngait gitu. Jadi tuh, ini saya nggak bisa nih kalau langsung masukin ke sini, langsung masukin ke casingnya tuh kan nggak bisa, karena dia harus kancing-kancing ini, pinggir-pinggir ini harus dimasukin dulu ke ke bodinya, ke casing ininya. Jadi jangan sampai teman-teman dipaksa didorong, dilepas, ternyata ini pengait-pengaitnya ini patah gitu ya, gitu. Atau misalkan nanti slot di casingnya sendiri malah ada yang patah gitu ya, kayak gitu.